Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 akan membawakan materi mengenai pengendalian risiko dan pembelanjaan risiko, yang dimana materi pertama akan dibawakan oleh saya sendiri, yaitu mengenai analisis kerugian dan analisis hazard. Langkah pertama dalam pengendalian kerugian adalah mengidentifikasikan dan menganalisis. Yang pertama yaitu kerugian yang telah terjadi, yang kedua yaitu mengenai hazard yang menyebabkan kerugian itu atau yang mungkin menyebabkan kerugian di masa yang datang. Langkah ini memerlukan yang pertama yaitu jaringan pemberi informasi, dan yang kedua yaitu inspeksi secara berkala. Adapun yang pertama yaitu mengenai analisis kerugian. Untuk mendapatkan informasi atas kerugian, maka pengendalian kerugian perlu untuk membangun yang pertama yaitu jaringan pemberi informasi, dan yang kedua yaitu formulir untuk melaporkan kerugian. Adapun pemberi informasi yang utama ialah supervisor lini yang bertanggung jawab terhadap operasi ketika kecelakaan itu terjadi. Mereka dapat menyediakan informasi terperinci mengenai kecelakaan itu, dan dengan mengisi formulir dengan baik mereka akan menjadi lebih tahu tentang apa yang menyebabkan kecelakaan dan tentang pentingnya mengendalikan sebab-sebab tersebut. Selanjutnya yaitu informasi yang disediakan melalui laporan ini dapat dipergunakan untuk yang pertama yaitu mengukur performance manajer ini, yang kedua yaitu menetapkan operasi mana yang perlu dibetulkan, dan yang ketiga yaitu mengidentifikasikan hazard yang tersangkut dengan kerugian. Yang keempat yaitu menyediakan informasi yang dapat dipergunakan memotivasi manajer dan pekerja untuk memberi perhatian lebih terhadap pengendalian kerugian. Adapun informasi selanjutnya dapat diperoleh dari data statistik. Dengan informasi yang berasal dari statistik ini dapat dibandingkan pengalaman perusahaan sendiri dengan pengalaman perusahaan lain. Selanjutnya dengan memanfaatkan informasi dari statistik, dapat diketahui karakteristik kecelakaan seperti peril, sifat kecelakaan itu, sifat dan luasnya kerugian, bulan, hari, dan jam terjadinya kecelakaan, pekerja atau supervisor yang tersangkut hazard atau peristiwa yang melatar belakangi kecelakaan itu, kondisi yang tidak aman atau tindakan yang tidak aman termasuk alasan yang bertindak ceroboh itu. Catatan-catatan kecelakaan seharusnya mengikhtisarkan karakteristik ini untuk kecelakaan selama periode yang paling akhir, dan juga memperlihatkan bagaimana karakteristik ini berubah sepanjang waktu. Perhatian terutama harus ditunjukkan pada karakteristik yang kemunculannya melebihi frekuensi yang normal. Adapun yang kedua yaitu mengenai analisis hazard. Analisis hazard di sini tidak dapat dibatasi pada analisis hazard yang telah menyebabkan kecelakaan saja. Perlu menyelidiki hazard yang mungkin akan muncul berdasarkan pengalaman perusahaan lain atau pengalaman perusahaan asuransi. Misalnya, hazard dalam produk baru seperti obat baru merupakan hazard yang belum pernah dialami bahkan oleh perusahaan lain, tetapi melalui percobaan laboratorium hazard ini mungkin ditemukan. Alat-alat baru dalam menemukan hazard melalui inspeksi adalah checklist dan fault tree analysis. Adapun materi kedua yaitu mengenai menentukan kelayakan ekonomis. Walaupun mencegah segala kerugian diinginkan, tetapi ditinjau dari sudut manfaat dan biaya tidak selalu layak secara ekonomis. Oleh karena itu, pertimbangan yang bersifat ekonomi harus dilakukan. Yang pertama yaitu mengenai biaya yang timbul karena kecelakaan. Biaya yang timbul karena kecelakaan ini sering dialokasikan jauh lebih rendah dari jumlah yang mungkin terjadi. Hal ini disebabkan karena adanya biaya-biaya yang secara langsung tidak terlibat pada kecelakaan itu sendiri. Adapun biaya-biayanya, yang pertama yaitu biaya karena hilangnya waktu kerja bagi pegawai yang cedera. Yang kedua yaitu biaya hilangnya waktu kerja pegawai lain karena menolong yang cedera. Adapun yang ketiga yaitu mengenai biaya dari waktu yang terpakai bagi supervisor menyiapkan laporan kecelakaan itu serta melatih pegawai lain untuk menggantikan yang cedera. Yang keempat yaitu biaya berkenaan dengan rusaknya mesin, peralatan atau harta yang lain seperti material yang terbuang. Adapun yang kelima yaitu mengenai biaya berkenaan pembayaran penuh gaji pegawai yang pulih dari cederanya
walaupun kemampuan kerjanya menurun. Dan yang terakhir yaitu hilangnya waktu produksi. Adapun yang kedua yaitu mengenai pengendalian kerugian. Biaya pemasangan dan perawatan peralatan pengendalian kerugian dapat dibagi ke dalam 3 kategori, yaitu yang pertama pengeluaran modal dan depresiasi untuk alat pencegah seperti dinding tahan api, peralatan seperti pompa pemadam api. Dan yang kedua yaitu pengeluaran seperti gaji, tunjangan, pakaian, biaya training dan sebagainya bagi penjaga, supervisor, regu pemadam kebakaran serta konsultan. Yang ketiga yaitu mengenai pengeluaran untuk menjalankan program seperti biaya manual dan lain-lain, alat bantu serta inspeksi dan perawatan preventif. Selanjutnya yang ketiga yaitu membandingkan manfaat dan biaya. Dalam membandingkan manfaat pengendalian kerugian dengan biayanya, maka timbul 2 persoalan. Yang pertama yaitu karena manfaat biasanya tidak pasti, maka benefit itu harus dikalikan dengan profitabilitas manfaat itu akan terjadi. Manfaat atau benefit merupakan biaya yang bisa disebarkan pada biaya untuk beberapa tahun. Akibatnya orang harus membandingkan present value dan expected cost. Adapun yang keempat yaitu mengenai evaluasi. Usaha pengendalian kerugian bisa dievaluasi dengan menetapkan yang pertama yaitu apakah biaya kecelakaan adalah dikurangi dengan adanya usaha tersebut. Yang kedua yaitu apakah kebijaksanaan keselamatan safety policy dan prosedur yang dianjurkan oleh manajer risiko telah dijalankan. Perubahan dalam biaya kecelakaan diukur dengan perubahan di dalam premi asuransi, biaya-biaya lain kecelakaan, frekuensi kerugian, dan keparahan kerugian. Perubahan ini seharusnya dianalisis dalam perjanjian berdasarkan departemen dan berdasarkan exposure. Materi selanjutnya itu tentang risk financing transfer. Sebaliknya, pemindahan resiko melalui risk financing ini berarti memerlukan dana yang akan membayar kerugian yang bersangkutan jika kerugian itu nanti sungguh terjadi. Nah, risk financing transfer ini dapat dilakukan dengan cara transfer risiko pada perusahaan asuransi atau transfer risiko pada perusahaan lain yang bukan perusahaan asuransi. Kemudian ada non-asuransi transfer. Banyak isi kontrak ini berkenaan dengan pemindahan tanggung jawab keuangan atas harta, kerugian atas non-income, kerugian atas personil, atau tanggung gugat kepada pihak ketiga. Nah, non-asuransi transfer ini mempunyai beberapa kebiasaan atau keterbatasan yang harus diperhatikan oleh manajer risiko, seperti kontrak itu tidak mungkin hanya memindahkan sebagai resiko daripada resiko yang menurut pendapat manajer telah dipindahkan kepada pihak luar. Kemudian ada bahasa yang tertulis di dalamnya adalah bahasa-bahasa hukum yang sangat sukar dipahami oleh sehingga bisa salah mengerti. Kemudian ada surat kontrak bisa dibatalkan oleh pengadilan jika isinya bertentangan dengan undang-undang, peraturan pemerintah, atau kebijaksanaan pemerintah. Kemudian ada menanggung sendiri resiko atau risk retention. Nah, metode yang paling umum penanganan resiko ialah penanggungan sendiri oleh perusahaan yang bersangkutan. Sumber dana diusahakan oleh perusahaan yang bersangkutan. Penanggungan sendiri ini bisa bersifat pasif yang tidak direncanakan atau unplanned retention, bisa bersifat aktif atau direncanakan atau planned retention. Dikatakan pasif atau tidak direncanakan bila menuju resiko yang tidak memperhatikan tentang adanya ekspor. Kemudian, pada keadaan lain dijumpai pula bahwa manajer risiko memang awas terhadap ekspor, tetapi terus-menerus menunda pengambil keputusan tentang bagaimana menanganinya. Unplanned retention secara kebetulan merupakan pendekatan yang baik bagi suatu ekspor tertentu, tetapi tidak pernah merupakan cara yang rasional. Sedangkan retention disebut aktif bila manajer mempertimbangkan metode-metode lain untuk menangani risiko yang kemudian memutuskan secara sadar untuk tidak memindahkan kerugian. Akan tetapi ada pula ditemukan bahwa suatu risiko harus ditanggung sendiri ternyata diasuransikan. Alasan perusahaan melakukan retention. Jika dikaji lebih lanjut, alasan perusahaan melakukan retention itu dapat digolongkan dalam keadaan atau kategori keharusan karena tidak tersedia alternatif lain, biaya kerugian harapan. Harusnya kan karena tidak tersedia alternatif lain, biaya kerugian harapan, opportunity cost, kualitas daripada servis, pertimbangan pembayaran pajak.
Dalam peraturan perpajakan, perusahaan diberi izin memberi cadangan keuangan untuk antisipasi resiko. Dana diambil dari laba sebelum dipotong pajak, walaupun bukan biaya yang dibayarkan keluar perusahaan. Dan cadangan dalam istilah akuntansi disebut allowance. Berbeda dengan minta pertanggungjawaban asuransi, dana itu dibayarkan pada perusahaan asuransi sebagai premi atau iuran asuransi, sedangkan allowance ini terkumpul dalam perusahaan menjadi tetap milik perusahaan bersangkutan. Ikhtisar faktor-faktor yang mendorong atau menghambat retention itu ada beberapa hal. Yang pertama yaitu jika biayanya lebih rendah dari biaya dibebankan pihak perusahaan asuransi. Kemudian jika kerugian harapan atau expected loss ini lebih rendah dari perkiraan perusahaan asuransi. Kemudian jika unit yang menghadapi resiko itu lebih banyak menghadapi resiko akan menjadi lebih rendah karena perusahaan itu akan sanggup memperkirakan probabilitas kerugian dengan akurat. Adapun faktor-faktor yang kurang menarik dari retention ini yaitu biayanya lebih besar daripada biaya yang dibebankan pihak asuransi. Kerugian harapan itu lebih besar daripada kerugian yang diperkirakan perusahaan asuransi. Kemudian ada ekspor unit sedikit jumlahnya yang berarti bahwa risiko yang akan tinggi perusahaan bersangkutan tidak akan sanggup untuk kerugian. Ketidakmampuan keuangan menopang maksimum feasible. Kemudian ada tujuan manajemen risiko yang ditekankan pada ketenagaan pikiran. Ada pula peluang investasi yang terbatas serta pengembalian retur yang lebih rendah. Catatan perusahaan ada dua istilah akuntansi untuk menyatakan biaya yaitu cost dan expect. Cost adalah biaya investasi yang tertanam dalam hasil produksi, sedangkan expect adalah biaya habis. Selanjutnya yaitu cara penyediaan dana. Nah, penyediaan dana untuk program retention dapat dilakukan dengan salah satu cara sebagai berikut, yaitu tidak adanya penyediaan sebelumnya, pembentukan dana dan cadangan, asuransi sendiri atau self-insurance, terus captive insurance tanpa penyediaan dana. Dengan metode ini berarti jika nanti resiko yang ditanggung itu menimbulkan kerugian, ini ditutup dengan dana-dana kebetulan tersedia atau dibebankan pada penghasilan tahun yang bersangkutan. Kemudian ada pembentuk dana dan cadangan. Dengan cara ini dan untuk menutup risiko didapatkan dari cadangan yang setiap tahun dikredit dengan laba yang disisihkan untuk itu. Selanjutnya ada beberapa kelemahan dari cara-cara ini, yaitu ada cadangan. Cadangan adalah pemindahan bukuan secara akunting. Jadi setiap hari belum tentu tersedia uang tunai, banyak yang tercatat dalam rekening cadangan yang bersangkutan. Kemudian ada penaksiran expected loss, itu jarang yang tepat. Kemudian masih dalam pertanyaan apakah pembentukan dana seperti diizinkan oleh pemerintah jika ditinjau dari sudut perpajakan. Kemudian ada asuransi sendiri atau self-insurance. Nah, untuk menghilangkan kelemahan atau pengolahan dana seperti di atas, ada perusahaan yang memisahkan pengelolaan dan cadangan itu dari pengelolaan perusahaan. Kemudian yang terakhir yaitu captive insure, perusahaan yang mengordinasikan sebuah perusahaan asuransi yang seluruh bagian besar nasabahnya adalah perusahaan itu sendiri. Asuransi seperti itu disebut pure captive insure. Mungkin cukup sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.